satu soko. Siap untuk kuliah, siap untuk berwirausaha. Kamilah Tuetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Di episode kali ini saya sedang bersama dengan tamu-tamu yang spesial nih teman-teman. Karena mereka adalah siswa yang terpilih dari ratusan peserta untuk menjadi Paskibra Kabupaten Tuban tahun 2025. Siapa kira-kira teman kita yang terpilih tersebut? Mari kita berkenalan. Bisa say hello kepada kamera? Hai. Oke, langsung saja kita berkenalan ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak sebelah kanan. Oke, perkenalkan nama saya Nufita Janawani Alvinur. Saya dari kelas 11 F4 Kedinasan. Saya di sana sebagai pasukan 17 SAF pertama. Oke, lanjut ke Kak Anita. Saya Anita Susanti dari kelas 11 F1 Kesehatan. Dan saya di sana sebagai peleton 3. Oke, dilanjut Kak. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Malikul Mustafa dari kelas 11 F4. Sana saya sebagai pasukan 45 penjuru 82. Oke, dilanjut Kak. Oke, baik, dan saya perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Susanto, kelas 11 F4 Kedinasan. Saya di Paskibraka sebagai pasukan 45, tepatnya peloton 3 sebagai penjuru. Oke. Sebelum itu ya Kak ya, kalian apakah ada terfikirkan untuk menjadi seorang Paskibra ya tentunya? Apakah dari SMP kalian melihat Paskibra yang di TV-TV itu kan keren ya? Iya. Apakah mungkin dari situ mencetak, aku ingin jadi kayak itu tuh? Atau mungkin tidak terfikirkan sama sekali gitu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Jaya dulu. Oke, kalau dari saya pribadi, saya sebenarnya juga agak kepikiran jadi Paskibraka. Kalau dulu sih sering nonton di TV-TV, kok orang Paskibraka itu tinggi-tinggi banget. Saya ini kecil banget, nggak mungkin jadi. Nah, kebetulan saya itu pas SMA, alhamdulillah tinggi badan udah mulai tinggi, udah mulai tumbuh. Nah, saya ketemu sama satu guru yaitu Pak Sol, bilang gini, kamu tinggi, badannya udah cocok jadi Paskibraka, semoga jadi ya. Alhamdulillah doa dari Pak Sol, kebetulan saya menjadi Paskibraka Kabupaten Tuban tahun 2025. Oke, kalau nggak tinggi nggak mungkin jadi Paskibra ya teman-teman. Ya. Dan nyatanya memang tinggi. Oke, langsung lanjut ke Kak Tova. Selanjutnya saya juga dulu pernah berpikir seperti itu, tidak tahu kalau saya ingin menjadi Paskibraka. Soalnya dulunya itu saya juga kurang minat sama baris berbaris atau BBB tersebut. Namun waktu saya masuk ke SMA, saya juga bertemu dengan salah satu guru dan teman-teman saya. Saya juga tergolong tinggi waktu awal masuk SMA itu. Oleh karena itu ada guru yang mengatakan, kamu bagus, kamu cocok bisa jadi Paskibraka itu. Selanjutnya ada sesi pemilihan untuk calon seleksi tahun Paskibraka tahun 2025. Alhamdulillah saya terpilih dan menjadi anggota dari Paskibraka tahun 2025 kemarin. Lanjut ke Kak Anita. Saya tidak pernah terpikirkan akan menjadi Paskibraka Kabupaten Tuban seperti ini. Dan saya pertama itu melihat di TV-TV pada Dirgahayu Indonesia itu kan keren banget kan, ya kayak pembawa baki yang belakangnya juga gitu, pasukan-pasukannya. Asum itu kayak wah keren banget, pengen deh jadi kayak gitu. Tapi itu kayak pasti kayak gak mungkin kan, hidupnya juga di desa, kayak apa sih orang juga di desa. Tapi pas waktu ke SMA 1 Soko itu saya ke daftar di sini bareng teman-teman saya. Nah, saya itu waktu itu kan mengambil PIN. Saya di registrasi itu saya bertemu sama Pak Heri. Nah, Pak Heri itu beliau bicara kalau kamu tinggi, kamu jadi Paskib nanti gitu. Dan langsung itu saya tuh bilang ke ibu saya, wah Bu, ini katanya guru di SMA 1 Soko saya tinggi mau jadi Paskib. Nah, lalu kata ibu aku itu, ya kamu harus latihan terus ya gitu. Dan alhamdulillah seleksinya berjalan lancar dan saya sudah bisa mewujudkan impian saya sekarang bisa menjadi Paskibraka Kabupaten Tuban. Oke, keren banget. Oke, lanjut tuh.
ke Kak Novita gimana? Kalau dari saya itu kan dulu pas kecil itu pernah lihat di TV itu ada pasukan paskibraka. Saya berpikir mereka kok bisa ya kayak gitu, kok nggak takut kalau pingsan atau gimana gitu. Nah, pas saya masuk SMA itu kepala sekolah bilang gini, kamu itu tinggi, kamu harus jadi paskibraka kalau bisa sampai nasional. Wah, nasional ya. Saya sedikit nggak percaya diri. Namun pas pemilihan calon paskibraka itu saya terpilih. Lalu ada satu kakak kelas itu menjadi motivasi saya. Mereka kok keren ya, kok bisa, saya juga harus bisa. Oke, jadi rata-rata di sini itu termotivasi dan terinspirasi ya. Iya. Memang ada dorongan juga dari sekolah dan dari faktor keluarga ya. Iya. Oke, memang sangat mendukung. Oke, kan sebelum ada seleksi dan sebelum menjadi Paskap tahun 2025 pasti kalian ada persiapan kan ya? Ada persiapan. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian bagaimana persiapan untuk menjadi Paskibraka Kabupaten Tuban tahun 2025. Mungkin bisa dimulai dari Kak Anita dulu. Oke, izin jawab. Saya itu latihan bersama teman-teman itu pertama kan dari diseleksi dari sekolah. Nah, itu alhamdulillah lolos. Nah, itu di kayak dilatih gitu sama senior. Nah, itu pokoknya itu kayak akhir 2024 Oktober kalau nggak Desember. Nah, itu kita itu latihan dari fisik kayak lari, push up, sit up, semuanya tuh nggak pernah berhenti gitu loh. Sampai di sana pas seleksi kecamatan itu alhamdulillah saya juga lolos, dan seleksi kabupaten juga alhamdulillah saya juga lolos. Oke, keren banget ya. Jadi memang ada perjalanan ya. Oke, mungkin langsung lanjut kepada Kak Tova. Baik, saya izin menceritakan beberapa kisah tentang ya kemarin saya untuk persiapan Paskap 2025 kemarin. Yang pertama itu ada seleksi kecamatan, itu masih tergolong ringan menurut saya karena itu cuma tes tinggi badan sama PBB. Dan untuk yang kedua itu cukup berat menurut saya, soalnya itu waktunya juga waktu bulan puasa, jadi latihannya itu saya setiap hari juga malam. Itu saya target itu kemarin kan 2512 menit, dan itu saya cukup memaksakan diri saya juga karena kan kondisinya waktu itu kan puasa dan tesnya itu yang di kabupaten itu tepat sekali setelah hari raya. Mungkin itu menjadi seleksi yang paling berat menurut saya, soalnya juga waktu latihannya kan di bulan puasa, jadi otomatis latihannya itu waktu malam hari. Udah cukup. Oke, langsung lanjut ke Kak Novita, gimana? Untuk saya itu mungkin cukup berat ya, karena sama kayak Kak Tova itu pas seleksi SMAPTA itu pas selesai hari raya. Nah, itu kita kan mempersiapkannya kayak fisik dan lain-lain itu pas puasa-puasa. Tapi kita beda sama kayak Kak Tova, Kak Jaya, kan itu mereka laki-laki jadi larinya pas malam. Kalau kita janjiannya pas sore sebelum buka puasa itu udah nanti janjian di sekolah ya jam berapa gitu. Nah, itu kita lari bareng-bareng sampai pas tes MAPTA itu yang terpilih cuma 5 anak. Oke, lanjut ke Kak Jaya. Oke, saya yang terakhir di sini, saya juga hampir sama kayak teman-teman seperjuangan saya. Latihannya itu yang paling sulit itu di bagian fisik. Apalagi rumah saya itu di pegunungan. Jadi saya harus turun dulu ke stadion. Saya programnya juga hampir sama kayak Kak Tova. Biasanya saya latihannya itu sehari 2 kali. Mulai dari sore harinya itu 4 kilo dan malamnya 4 kilo lagi, bahkan bisa sampai 8 kilo. Malam itu 8 kilo, 4 kilonya interval dan 4 kilonya jogging. Nah, kalau kalian itu mau berusaha dan kalian sudah merasa di batas ambang, kayak ibaratnya apa itu, kayak ibaratnya potensi kalian jangan berpikir kalau kalian sudah tidak kuat. Justru itu adalah
tenaga atau motivasi buat kalian sendiri. Oke, berarti paling berat itu di bagian fisik ya kak ya? Iya. Ya. Oke, langsung saja. Mungkin kan setelah ada persiapan lanjut ke seleksi, terus habis itu ada di karantina, benar nggak ya? Ya, Nah, di perjalanan ini ya, dimulai dari persiapan sampai dengan kalian mengibarkan bendera ya, apa saja nilai-nilai yang mungkin bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya, apalagi untuk khususnya di kehidupan sekolah dalam belajar. Mungkin bisa dari Kak Novita. Untuk saya itu nilai yang saya dapat itu seperti kedisiplinan. Kita di sana itu jam 3 pagi sudah bangun, jam 3 pagi itu bangun, cuci baju, terus menjemur baju. Kan di sana itu kalau malam-malam nggak boleh nyuci, malam-malam itu nggak boleh jemur baju ya. Jadi kita nyucinya pas pagi-pagi. Dan juga di sana mental kita juga di asah ya. Ya. Oke, dilanjut ke Kak Tova. Oke, baik. Saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya waktu karantina. Pelajaran yang didapat waktu saya karantina itu juga sangat banyak sekali, teman-teman. Seperti contohnya yang pertama itu paling utama adalah kedisiplinan. Setelah karantina itu saya juga hampir dibilang 360 derajat dari kehidupan saya di rumah ya. Soalnya di sana itu kan dianjurkan sekali untuk disiplin, seperti bangun pagi ya. Saya memang juga bangun pagi kalau di rumah, tapi kan saya juga jarang kalau mencuci, kalau apa. Kalau di sana itu saya memang benar-benar mandiri, seperti hidup di rumah sendirian itu. Soalnya kalau tidak seperti itu juga siapa lagi yang mau mengurusi kebutuhan kita seperti mencuci pakaian dan yang lain-lain. Jadi menurut saya yang banyak sekali saya dapat dan saya rasa itu sangat bermanfaat itu adalah ilmu disiplin waktu karantina 17 hari kemarin. Ya, cukup seperti itu. Kalau dari Kak Anita, apa saja nilai-nilai itu yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya? Izin menjawab, mungkin dari saya adalah sama seperti teman-teman saya adalah nilai disiplin. Nilai disiplin itu kayak semua harus tepat waktu seperti yang Kak Tova bilang tadi. Bangun kita adalah jam 3 pagi dan kemandirian kita juga sangat-sangat penting di sana karena kita harus apa-apa itu sendiri. Dan di sana juga etikanya juga harus bagus ya. Kayak harus menyapa ketika ada pelatih, kayak dan ada kakak pembimbing gitu juga. Dan di sana juga kayak harus mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah diperbuat. Ya seperti itu. Oke, langsung lanjut ke Kak Jaya nih, gimana Kak? Oke, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri itu hampir sama kayak teman-teman. Di sana itu diajarkan disiplin, manage waktu, sopan santun, menyapa bila ada orang yang lewat, terus melatih mental dan semangat juga. Nah, kebetulan saya sudah menerapkan beberapa di sekolah, mungkin seperti menyapa Bapak Ibu guru, terus mengerjakan tugas tidak menunda-nunda, dan seperti apabila sudah selesai itu langsung sudah ditinggalkan. Oh, gitu ya Kak. Tapi itu kan kalian mencuci sendiri ya. Tapi itu mencucinya bareng-bareng enggak? Enggak. Iya. Biasanya tergantung sih. Biasanya bareng-bareng sama satu kamar. Iya. Oh, tapi itu menjadi salah satu momen yang seru gak sih? Iya, seru patut banget. dikenang banget ya. Dikenang banget. Pasti itu nggak akan terlupakan sampai kalian tua nanti ya. Apa-apa sama sebelum menjadi seorang paskap kan kalian pasti memiliki cita-cita ya. Apakah ada perubahan setelah menjadi paskap ataukah tetap sama dari cita-cita kalian yang dulu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Tova. Menurut saya Paskibraka Kabupaten itu ya jangan jadikan cita-cita ya teman-teman. Jadi jangan jadikan Paskibraka itu sebagai cita-cita, tapi jadikan Paskibraka itu sarana untuk mencapai cita-cita kalian di masa depan. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Jaya sendiri? Kalau dari saya Paskibraka itu cita-cita saya dari dulu sampai sekarang sudah terwujud hampir sama. Paskibraka itu bisa kalian jadikan motivasi maupun cita-cita juga. Oke, kalau dari Kak Anita?
menurut saya paskibraka itu di sana kan banyak orang sekali, seperti orang-orang yang kayak bekerja di pemerintahan. Dan saya tuh kayak, wah, ini menjadi inspirasi saya untuk menggapai cita-cita saya. Jadi membuka inspirasi Iya, baru ya. benar Oke. sekali. Kalau dari Kak Novita? Nah, saya juga bersama dengan Kak Anita di sana itu saya juga bertemu dengan banyak-banyak abdi negara seperti Kak Revan itu sebagai pekerja PNS, dan juga pelatih-pelatih saya itu sebagai tentara dan polisi. Nah, saya juga melihat mereka, wah, kalau aku jadi polisi atau tentara pasti orang tua aku bangga. Nah, semenjak itu saya juga ingin menjadi tentara. Oke, jadi semakin termotivasi ya dari Iya. Paskibra ini. Paskibra menjadi jembatan atau mungkin membuka inspirasi baru gitu ya. Iya. Nah, mungkin adakah pesan dan kesan atau mungkin harapan untuk para adik-adik yang ingin menjadi seorang paskibra ya? Mungkin mereka mengimpi-impikan menjadi paskibra? Mungkin apa saja yang perlu disiapkan atau mungkin pesan dan kesan untuk mereka? Bisa dimulai dari Kak Novita dulu. Nah, untuk pesan saya untuk adik-adik, mungkin prosesnya itu nggak mudah ya, tapi kalian juga harus ingat di sana itu kalau kalian udah bisa menjadi anggota paskibraka, kalian pasti bangga dengan diri kalian sendiri. Kalian bisa membanggakan orang tua, kalian bisa membanggakan nama sekolah, dan itu juga bisa menjadi jembatan kalian untuk meraih cita-cita. Di sana juga kalian dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, teman-teman baru, dan lain-lain. Oke, kalau dari Kak Jaya? Kalau menurut saya pribadi, kalian sebagai adik-adik atau teman-teman saya yang kedepannya akan bermimpi atau ingin menjadi paskibraka, tolong berlatihlah dari sekarang, dan apa yang menjadi motivasi kalian, tolong jangan hanya jadikan motivasi, tapi jadikanlah itu kenyataan. Oke, jangan hanya dijadikan motivasi tapi juga untuk aksinya ya Kak. Iya. Kalau dari Kak Nova? Baik, menurut saya untuk calon paskibraka atau adik-adik paskibraka tahun 2026 tetap semangat ya. Mungkin waktu 1 tahun ini kalau dirasakan ini memang lama, tapi kalau dibuat untuk kalian latihan seperti untuk mempersiapkan PBB, fisik dan lain-lain itu sangat pendek sekali. Karena dulu saya juga begitu mikir waktunya masih lama, ini masih beberapa bulan lagi. Ternyata itu saya sangat salah sekali. Justru kalau saya mempunyai pikiran seperti itu, saya akan tersiksa waktu mau tesnya. Saya jadi menggebu atau sangat over dalam berlatih agar mencapai target yang saya inginkan untuk lolos dalam tes tersebut. Tetap semangat untuk adik-adik calon paskibraka tahun 2026. Oke, lanjut ke Kak Anita. Untuk adik-adik tahun Capaska tahun 2026 tetap semangat, kalian harus berlatih dan kalian kayak setidaknya harus bisa kayak menandingi kami 5 orang gitu ya atau lebih, dan kalian juga harus tahu bahwa proses kalian hari ini akan menjadi jembatan kalian pada esok hari untuk mencapai cita-cita kalian tersebut. Oke, jadi intinya ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi nikmatilah prosesnya sebelum menikmati hasilnya gitu ya Kak ya. Oke, benar sekali. bisa tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang.
satu soko